Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Markus pasal yang ke-8, setelah Tuhan Yesus Kristus memberitahukan berkenaan dengan penderitaan dan kematian yang bakal dialaminya, lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku dan ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mendapatkan dunia dengan segala kemewahannya, tapi apa artinya itu kalau kehilangan nyawanya? Namun barang siapa yang berani kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan mendapatkannya. Barang siapa malu mengakui aku di depan orang, aku pun akan malu mengakui dia. Jadi beberapa peringatan ini sekaligus kualifikasi ini diberitahukan dengan tegas kepada para murid-muridnya. Memang hari-hari gini kita kadang-kadang menjumpai orang-orang yang memilih untuk mendapatkan dunia, mencari dunia, mendapatkan posisi, kedudukan, kekuasaan, kekayaan. Dan untuk itu mereka malu mengakui Yesus atau bahkan meninggalkan baju kekristenan yang telah lama dikenakannya. Karena dunia ini, karena posisi, karena kedudukan, karena popularitas, karena kekuasaan. Tapi ingatlah, apa artinya mendapatkan dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Karena tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi tanpa Kristus, apalah artinya dunia ini? Apakah artinya kekuasaan? Apakah artinya jabatan? Apakah artinya kedudukan? Apakah artinya populer? Apakah artinya posisi? Apakah artinya harta benda? Tanpa Kristus, apa artinya kemewahan dunia? Apa artinya kehormatan dunia? Apa artinya kegemilangan dan kemilau dunia kalau kita binasa? Sebab jelas dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Karena itu kepada para murid-muridnya Tuhan Yesus memberikan satu penegasan, barang siapa mau mengikut aku dan menjadi muridku, ia menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya menyangkal diri apa? Kalau kita sudah mengikut Yesus, sama seperti Paulus menegaskan begini, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti menyangkal diri itu tidak lagi mengutamakan diri sendiri, tidak lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri oleh keinginan dan kemauan sendiri, tetapi membiarkan sepenuhnya Kristus memimpin keseluruhan hidupnya, supaya kita seutuhnya hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Bapa dengan mengikuti apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Lalu menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib artinya siap mengikut Yesus, siap melakukan perintah Yesus dengan segala konsekuensinya, berani membayar harga untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja seseorang yang ikut Yesus itu kemudian dihina, dicerca, dicemooh, diejek, dikucilkan, atau bahkan ada juga yang dianiaya, ditindas, dan juga ada diantaranya yang diancam nyawanya. Paulus katakan setiap hari ia selalu berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya. Namun Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal aku mencapai garis akhir. Nah, kalau kita mengikut Yesus Kristus, memang kita harus berani membayar harga. Kita harus siap memikul salib. Di samping membayar harga, arti memikul salib ini juga adalah siap menanggung beban kehidupan atau tugas pelayanan yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, dan mengikuti perintahnya, siap laksanakan sekalipun. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi halangan, rintangan, dan kesulitan. Jadi barang siapa mau mengikuti Kristus, memang betul kita harus tahu, paham betul, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kata mengikut Yesus ini juga berarti kita menjalani kehidupan dengan mata selalu
terarah pada Yesus Kristus yang membawa dan memimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan, supaya seperti apa yang Yesus Kristus lakukan itu yang kita kerjakan, supaya seperti apa yang Yesus Kristus perintahkan itu yang kita buat, supaya seperti apa yang Yesus Kristus mau dan kehendaki itulah yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita takut menghadapi risiko dan konsekuensi karena kita ikut Yesus, karena kita berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Tetaplah hidup dan biarkanlah Yesus memimpin sepenuhnya hidupmu, yaitu hidup mengikuti apa yang Yesus mau dan memegang erat perintahnya sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati.